ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Maulidiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tidak ada kata yang pantas yang kita ucapkan kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, taufik dan hidayah yang sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Allah berikan iman, Allah berikan keyakinan, dan Allah berikan keteguhan kita berjalan di atas jalan tauhid dan di atas jalan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana berjalan di atas jalan ini adalah jalan yang berat, jalan yang dianalogikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti memegang bara api, seperti memegang bara api. Ketika terpaan-terpaan api syubhat, terpaan-terpaan api syahwat itu menerjang orang-orang atau manusia dari zaman dulu hingga hari ini, maka daripada itu selalu kita dinasihati untuk kembali bersyukur kepada Allah atas segala anugerah tersebut, nikmat tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala langgengkan, istiqomahkan nikmat ini hingga akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Maka tidak ada kata yang pantas kita kecuali kembali bersyukur kepada Allah, memuji Allah, menyanjungnya, dan berusaha menjaga nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita memohon juga kepada Allah semoga Allah membalas dengan pahala yang sebesar-besarnya kepada pihak manapun atas terselenggaranya pengajian ini, majelis ini, dan semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semua yang hari di mana tidak ada gunanya lagi apa yang kita banggakan di dunia ini. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada gunanya lagi hari yang itu anak-anak kita, harta kita, kecuali kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah semoga majelis ini Allah berkahi, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah jadikan kita orang-orang yang menjaga amanah ilmu. Dan di antara amanah ilmu yang mungkin sebagian jamaah dapati adalah sebagian jamaah mendapatkan kitab ini secara gratis atau berbayar. Kalau ada yang berbayar berarti ada penyalahgunaan. Kita laporkan ke BPK nanti gitu. Kalau dapatnya gratis, alhamdulillah, walaupun kuotanya terbatas, maka kitab ini amanah. Kitab ini amanah. Ya, bukan saja amanah dari yang menjadi donatur, yang menjadi atau mensupport, tapi ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amanah yang secara global bernama ilmu. Dan itulah para ulama menyatakan bahwasanya ilmu itu amanah. Ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban ilmu, mengemban sunnah, mengemban tauhid, itu amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika para ulama membahas tentang ilmu itu amanah,
Mereka menukilkan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat ke-72, "Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibali fa abaina an yahmilnaha." Sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan menolak amanah tersebut, tak siap memegang amanah tersebut. Wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Akan tetapi manusia, kata Allah, mereka memikul, mereka mengemban amanah tersebut. Dan Allah tutup ayatnya dengan menyatakan, innahu kana zaluman jahulah. Dan sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim dan benar-benar sangat bodoh. Itu diantara kriteria dan karakteristik kita. Bukan saya yang mengatakan kalau jamaah bodoh atau zalim, tapi Sang Pencipta kita. Maka hadapilah kebodohan dan kezaliman tersebut dengan ilmu. Angkat kebodohan dan kezaliman itu dengan ilmu, dan itu yang akan menjadi penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Itulah yang menjadi dari rangkaian doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, berikanlah kebaikan bagi dunia kami ini. Kebaikan yang baik di dunia ini, kata para ulama ketika menafsirkan dari doa tersebut, adalah ilmun nafi' wa amalun soleh. Ilmu yang bermanfaat, yang akan membuahkan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita menjadi orang-orang yang amanah, bukan orang-orang yang khianat, bukan hanya khianat kepada atasan, kepada bawahan, kepada sesama rekan, tapi jangan sampai kita khianat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan kemudahan belajar, kemudahan ilmu, tapi rupanya kita tidak bisa meraih atau mengambil dari keberkahan-keberkahan tersebut. Maka daripada itu kami sangat menghimbau bahwasanya teruslah belajar, teruslah hadiri majelis-majelis ilmu yang mengajarkan Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman generasi terbaik sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, karena itu paling tidak menjadi modal dasar kita. Paling tidak minimal seminggu sekali ada majelis yang kita rutin hadiri. Kita hadir di sana untuk menguatkan kembali iman kita kepada Allah, karena iman ini kadang lemah dan kita rasakan fakta tersebut. Iman itu lemah. Iman itu sangat berpotensi lemah dan akhirnya membuat seorang terjerumus, tergelincir dan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang amanah. Semoga amanah ini bisa kita pikul dengan sebaik-baiknya, dan bukan berarti jika kitabnya khatam, pelajarannya selesai, terus selesai tugas kita, enggak. Tugas kita belum selesai kecuali kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih lagi, penulis kitab ini adalah salah seorang ulama, salah seorang syekh yang sudah pulang atau meninggalkan dunia yang fana ini. Beliau ya kita kenal bersama bernama Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Yang mayoritas kita kenal beliau bagaimana keteguhan, kesabaran, dan penghujung kehidupan yang dihiasi dengan keindahan. Ya, akhir hidup yang dipenuhi dengan keindahan. Maka yang ada di hadapan kita, buku yang kita pegang, kitab yang kita pegang, ini juga berisi dengan keindahan yang sangat luar biasa. Bagi hati-hati yang memiliki kesucian, memiliki ketulusan, ya, maka keikhlasan sangat selalu ditekankan, dan selalu ditekankan jaga niat, jangan rusak hati kita, jangan rusak niat-niat kita untuk urusan-urusan sepele ataupun duniawi. Maka semoga ini menjadi amal jariah beliau juga rahimahullahu taala, dan ini diantara buah-buah keikhlasan para guru-guru kita, para ulama-ulama kita yang sudah berjuang, berkarya pula, dan kita sebagai generasi penerus yang meneruskan mendakwakan dakwah hak ini, maka belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan mengharap wajah Allah, dan jangan rusak dengan hal-hal yang merusak dari kesucian ilmu ini. Makanya para ulama menyatakan bahwasanya ilmu agama ini mulia, suci, dan tidak akan dimasuki dan diemban kecuali
orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita banyak salah, banyak dosa, taubat dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mulai dari apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala di halaman sebelum daftar isi. Beliau menukilkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Janganlah kalian mencari ilmu dengan tujuan untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama. Wala tumaru bihi sufaha, dan jangan pula kalian belajar ilmu untuk membantah orang-orang bodoh. Wala tahayyaru bihil majalis, dan juga jangan kalian itu memilih majelis dengan tujuan kesombongan, cari perhatian, ujub, bangga. Faman fa'ala dzalika fannarun nar. Maka barang siapa yang demikian, kata Nabi, tempatnya adalah di neraka dan di neraka. Maka penulis rahimahullah menukilkan hadis ini sebelum daftar isi, ditulis dengan tulisan bold atau ditebalkan, menunjukkan ini harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Di antaranya kadang orang belajar itu kebanyakan mereka tujuannya untuk berbangga-bangga, untuk meremehkan orang bodoh, orang yang nggak paham, orang yang nggak tahu, dan untuk berbangga, merasa hebat, mencari perhatian, dan merasa sukses ketika dengan majelis yang bisa dia lakukan atau dia hadiri. Ini di antara tiga kriteria. Ini di antara tiga kriteria yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diperhatikan dan dinukilkan di halaman sebelum daftar isi oleh penulis rahimahullah taala. Jangan sampai salah dalam belajar atau tujuan menuntut ilmu, dari berbangga di hadapan ulama, membantah orang-orang bodoh, dan mencari perhatian di majelis ilmu tersebut. Karena ancamannya dari Nabi SAW adalah neraka dan neraka. Kemudian beliau rahimahullah menukilkan salah seorang ulama salaf yang bernama Israil bin Yusuf yang wafat di tahun 160 Hijriah. Beliau mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu agama ini karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menuntut ilmu agama ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mulia. Dia akan mulia dan bahagia di dunia. Dan barang siapa yang menuntut ilmu itu bukan karena Allah, maka dia akan merugi dan di dunia begitu pula di akhiratnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari ketidakikhlasan dalam menuntut ilmu tersebut. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, setelah kita melewati halaman tersebut, kemudian di daftar isi, ya tentunya nggak perlu kita baca, artinya saya sebutkan satu demi satu. Di halaman sebelum muqaddimah, beliau juga menukilkan sebuah riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma syai'un asqalu fil mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasanin. Tidak ada timbangan yang paling berat di sisi Allah bagi seorang mukmin pada hari kiamat nanti kecuali dia memiliki akhlak yang baik. Wa innallaha la yubghidul fahishal badhi'ah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat membenci perbuatan orang yang suka berbicara fahish, berbicara pembicaraan yang keji, yang biasa kita katakan dengan jorok atau vulgar tapi bukan pada tempatnya. Karena pembicaraan yang berhubungan misalnya masalah hubungan badan itu pun ada tempatnya, gitu ya. Dan orang-orang yang beriman dan para penuntut ilmu tahu menempatkan kapan pembicaraan itu diangkat dan dibicarakan. Karena kalau bukan pada tempatnya, ini jatuhnya akan menjadi sebuah fahish, sesuatu yang tabu, sesuatu yang vulgar, sesuatu yang keji. Karena bukan pada tempatnya. Dan badi'ah yang diterjemahkan dengan kotor, keji dan kotor. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama salaf seperti Al-Imam Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tuhfa Al-Ahwadi menjelaskan yang dimaksudkan dalam hadis tersebut akhlak yang baik, wal muradu bil khuluqil hasan huwal akhlaqul mahmudah qas-sabri wal hilmi wal karami wa kadhmil ghaidhi wa nahwiha.
Kata Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah, yang dimaksudkan dalam hadis ini yaitu akhlak yang baik adalah orang yang memiliki sifat-sifat mulia seperti sabar, rendah hati, murah hati, menahan amarah. Ini diantara yang dimaksudkan akhlak yang baik, kata Al-Imam Al-Mubarakfuri ketika menjelaskan hadis tersebut. Wa nahwiha mimman yuqarribul abda ilallahi wa ila khalqihi. Dan segala hal yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah dan makhluknya. Dan makhluknya yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang berakhlak baik, dia akan dekat dan identik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kenapa para ulama katakan, kenapa penuntut ilmu itu harus akhlaknya baik. Bukan hanya pakaiannya baik. Kenapa seorang yang belajar ilmu agama itu harus akhlaknya baik? Kenapa? Kalau pakaian udah jelas, zahir udah nampak. Dan orang dalam sekejap pun dia bisa merubah zahirnya, merubah pakaiannya agar kelihatan sebagaimana orang baik. Tapi yang menjadi sebuah poin berat ketika bagaimana orang merubah akhlaknya, apalagi kepada akhlak yang min khuluqin hasanin, kata Nabi SAW. Akhlak yang baik. Kenapa seorang penuntut ilmu, ahli ilmu itu harus orang yang akhlaknya paling baik? Kenapa? Panitia ada hadiah, ada air kopi aja gitu. Nah, hadiahnya air kopi gratis. Kalau ada yang bisa jawab, diambilin sama panitia, nanti langsung diantarin ke antum. Kenapa penuntut ilmu itu, orang yang mengemban ilmu itu atau ulama itu harus baik akhlaknya? Kenapa? Gak ada yang bisa jawab? Penuntut ilmu baru semua? Ya jawabannya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena kenapa para ulama mengatakan penuntut ilmu itu harus baik akhlaknya? Karena para penuntut ilmu itu selalu berinteraksi dengan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu pula sejarah para ulama salaf. Ini poin dasarnya. Kenapa penuntut ilmu itu akhlaknya harus baik, adabnya harus baik? Karena dia selalu berinteraksi setiap saat dengan firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi, dan sejarah para ulama. Dan seseorang itu akan sangat terpengaruh dengan bahasa dunia pergaulan dia. Seseorang itu akan sangat terpengaruh dengan bahasa di dunia pergaulan mereka. Orang akan sangat terpengaruh dengan sikap, attitude orang di sekelilingnya. Akan terpengaruh, akan memberikan pengaruh. Kalau hidupnya dikelilingi dengan firman-firman Allah, perjalanan hidupnya diiringi dengan hadis-hadis Nabi, kehidupan para ulama terbaik, ulama salaf, apa yang akan terjadi? Pasti akan memberikan atau ada pengaruh pada diri seorang tersebut. Maka ketika pengaruhnya itu adalah akhlaknya, adabnya, sikapnya Nabi Muhammad SAW, pasti gaya bahasanya juga akan dipengaruhi gaya bahasa Nabi Muhammad SAW. Gaya bahasanya akan dipengaruhi oleh firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baik semua tuh. Dan disitulah kenapa akhlaknya baik, kenapa adabnya baik. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengedepankan kesantunan di dalam Al-Quran, lebih-lebih lagi itu subhanallah kalau kita cerna ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas ayat tentang hubungan badan suami dan istri, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan analogi yang sopan sekali. Subhanallah. Ini kadang kita nggak sadar. Allah menggunakan bahasa yang sangat sopan sekali. Gak terkesan jijik, kotor, merendahkan atau meremehkan, gak? Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bahasa yang sangat santun, penuh dengan kelemah lembutan dan ketinggian gaya bahasa, poinnya tetap dapat. Maka seorang yang berinteraksi dengan Al-Quran, para penuntut ilmu itu seharusnya gaya bahasanya, bicaranya pun jelas harus santun, harus penuh dengan kelemah lembutan,
dan menggunakan gaya bahasa yang tinggi. Gaya bahasa yang tinggi itu bukan berarti artinya susah dipahami, bukan. Tapi dia tahu menempatkan kapan bicara sama orang tua itu kayak gini, kapan bicara sama anak muda itu seperti ini, bukan disamaratakan. Maka orang yang berilmu demikian adanya, mereka akan mendapatkan pengaruh besar dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah menyatakan, ta'addabu rahimakumullah bi'adabillah. Beradablah kalian dengan adab-adab yang Allah tunjukkan dalam Al-Quranul Karim dan melalui Nabi-Nya SAW. Maka sekali lagi, kalau kita mau akhlaknya baik, adab kita baik, dan rasa-rasanya kita sering berinteraksi dengan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, kok masih nggak baik-baik ya? Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Bisa jadi dia tahu ilmunya, tapi ilmunya tak dia amalkan, dan ini masalah besar dan akan kita bahas. Dan itu menjadi diantara masalah ketika kenapa orang banyak belajar, punya ilmu, tapi akhlaknya buruk. Karena diantaranya yang pertama bisa jadi dia tidak ikhlas dalam belajarnya, tidak ikhlas dalam menuntut ilmunya, kemudian dia tidak amalkan padahal dia tahu. Padahal dia berulang kali membaca ghairil maghdubi alaihim, kecuali golongan orang-orang yang Engkau murkai ya Allah. Siapa golongan yang Allah murkai? Orang-orang Australia, Yahudi. Oh, Israel, sebenarnya Australia itu. Yahudi. Ya. Orang-orang yang Allah murkai. Kenapa? Karena mereka mengetahui tapi tidak mereka amalkan. Sampai-sampai ketika Allah mensifati orang-orang Yahudi ini mengenal Nabi Muhammad SAW itu sebagaimana mereka mengenal siapa? Anak mereka sendiri, mengenal anak mereka sendiri. Tapi nyatanya mereka tak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhlak yang baik itu timbangan besar di sisi Allah dan memiliki kedudukan yang tinggi. Dan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menafsirkan hadis tersebut, hadis ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwasanya wa husnul khuluq yashmalu husnal muamalati ma'an nas wa ihtimala adahum wa talaqatal wajhi lahum wa tibal kalam. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, akhlak yang baik itu adalah mencakup perlakuan yang baik terhadap sesama manusia. Perlakuan yang baik terhadap sesama manusia. Kemudian menahan gangguan mereka, menahan dari gangguan mereka. Dan yang ketiga kata Imam Ibnu Rajab adalah wa talaqatal wajhi lahum, berwajah yang enak, yang ceria, yang nyaman. Dan yang keempat adalah watibal kalam, dan ucapannya selalu baik. Nah, itu diantara penjelasan para ulama berkaitan dengan hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga masih banyak ulama-ulama yang lain mendefinisikan bagaimana disebut akhlak yang baik tersebut. Ya, diantaranya Imam An-Nawawi menyatakan bahwasanya akhlak yang baik itu merupakan min tamami imanil mu'min, di antara tanda kesempurnaan imannya seorang beriman. Walahu atharun azimun fi saqlil a'mali yaumal qiyamah. Kata Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya akhlak yang baik ini akan memiliki dampak yang besar pada hari kiamat. Akhlak yang baik akan memiliki dampak yang besar di hari kiamat kelak. Nah, maka daripada itu ketika Al-Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala menukilkan hadis ini di awal kitab, dan tujuannya jelas sebagaimana judul kitab ini, bahwa ini adalah kitab yang menjelaskan adab dan akhlaknya para penuntut ilmu. Adab dan akhlaknya para penuntut ilmu. Kemudian beliau menukilkan pernyataan Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, bahwasanya Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak pernah menyatakan, aku mempelajari adab selama 30 tahun. Aku mempelajari adab selama 30 tahun.
Kemudian kata beliau, aku menuntut ilmu secara teori tersebut selama 20 tahun lamanya. Aku menuntut ilmu selama 20 tahun. Dan mereka para salafus saleh, para generasi terbaik, kata Ibnu Mubarak, mempelajari adab sebelum ilmu. Mereka mempelajari adab sebelum ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini problematika kita bersama ketika permasalahan adab dan akhlak ini menjadi sebuah krisis di kalangan para penuntut ilmu. Demi Allah, sekali lagi, permasalahan adab dan akhlak ini adalah permasalahan krisis para pengemban ilmu, para penuntut ilmu. Dan perinciannya nanti kita akan kaji dan kita bahas tentunya. Tapi perhatikanlah dari pernyataan Abdullah ibn al-Mubarak. Beliau mempelajari adab, belajar bagaimana jadi orang yang beradab dan berakhlak itu dalam tempo bukan yang sesingkat-singkatnya. Karena itu proklamasi gitu ya. Benar nggak? Antum warga negara Indonesia atau warga negara Malaysia? Kalau saya tuh ingat tuh, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya berarti proklamasi gitu. Tapi belajar adab itu selama 30 tahun. Ya, 30 tahun lamanya. Dan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin, al-adabu juz'un minal ilmi. Adab itu adalah bagian dari ilmu, nggak bisa dipisahkan. Adab itu adalah bagian dari ilmu, nggak bisa dipisahkan. Ya, nggak bisa dipisahkan. Dan adab itu wahwa muqaddimatun lahu. Adab itu adalah muqaddimahnya, pengantarnya untuk orang dapat ilmu. Itu camkan baik-baik, kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Adab itu adalah bagian dari ilmu itu sendiri. Dan adab itu adalah muqaddimahnya, pengantarnya seorang dapat ilmu yang bermanfaat tentunya. Karena kalau cuma sekedar ilmu, sekedar tahu, ya orang banyak mungkin hadir, mendengar, menyimak, atau mencatat dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, apakah bermanfaat untuk dia? Tapi faktanya rupanya di lapangan dan di kehidupan sehari-hari, orang tersebut tidak mencerminkan dari ilmunya. Nah ini yang menunjukkan bahwasanya karena nggak ada adabnya, nggak ada akhlaknya. Maka kata Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin, barang siapa yang tidak memiliki adab, maka dia telah kehilangan hurimal ilmu, diharamkan ilmu bermanfaat baginya. Hati-hati, barang siapa yang tidak memiliki adab, maka dia kehilangan ilmu tersebut, diharamkan ilmu baginya. Sebagaimana kama annal ilma tariqu ilal amal, sebagaimana ilmu itu adalah jalan menuju amal. Ilmu itu adalah jalan untuk seorang itu beramal. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kenapa seorang banyak mengada-ngada dalam perkara agama? Kenapa? Karena, ayo, saya ajak berpikir nih, biar nggak ngantuk. Hah? Karena nggak ada ilmunya kan ya. Itu emang kan, kok susah sih? Ya Allah, masa saya harus pakai? Kok gitu repot amat gitu kan ya? Orang kenapa mengada-ngada dalam perkara agama? Karena emang nggak ada ilmunya. Terutama ilmunya dari Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Ilmu itunya nggak ada. Makanya akhirnya terjadilah pengada-ngadaan. Diada-adakan ilmunya gitu. Inovasi atau bahasa kerennya. Ya. Makanya kata Imam Al-Qayyim, barang siapa yang nggak punya adab, ya, dia akan kehilangan ilmu. Padahal ilmu itu adalah jalan menuju seorang itu beramal. Ilmu itu adalah jalan untuk seorang itu bisa beramal. Untuk seorang itu bisa beramal. Makanya ketika seorang mengada-ada dalam perkara agama, berinovasi dalam perkara agama, dia nggak beradab kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menuntunkan berbagai macam amalan-amalan. Ya. Maka sekali lagi, ini adab itu adalah bagian dari ilmu, pengantar orang dapat ilmu. Orang nggak punya adab, nggak punya akhlak, mungkin zohirnya dia hafal, zohirnya dia paham, mengerti, tapi lihatlah amalnya nggak ada yang bisa dibohongin. Apalagi amalan-amalan yang tersembunyi, amalan-amalan hati, yang tentu kita nggak bisa menilai. Ini akan menjadi sebuah polemik besar dalam kehidupan seorang tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi
dalam kitab Al-Jami' lil Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' mengatakan bahwasanya man lam yuzayyin nafsahu bil adabi sa'uba alaihi hifdzul ilmi. Barang siapa yang tidak menghiasi dirinya dengan adab, maka akan sulit baginya untuk menjaga ilmu yang dia peroleh. Barang siapa yang enggak menghiasi dirinya dengan adab, maka akan sulit baginya ilmu yang dia miliki itu tuh untuk jaga dia. Jadi ilmu enggak jaga dia. Ilmu tuh enggak membuat dia terjaga. Ilmu itu tidak membuat dia itu aman dari durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, menyelisihi amalan Nabi. Akhirnya habis, buyar, karena tidak dihiasi dengan adab, akhlak. Dan yang paling besar adalah kepada Allah, dan paling utama adalah kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ilmu akhirnya nggak bisa menjaga dia, ilmu emang gimana Ustaz ilmu itu menjaga dia? Jamaah rahimakumullah, ulama menyatakan bahwasanya di antara karakteristik ilmu itu kan ilmu itu memiliki apa? Sifat membuat orang itu mendapatkan ketenangan. Di antara karakteristik ilmu itu akan memberikan ketenangan. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan seterusnya, illa nazalan alaihi musakinah, kata Nabi SAW. Allah akan berikan ketenangan. Gitu. Itu di antara karakteristik ilmu. Allah akan berikan ketenangan. Dan ini ada penjelasannya ketenangannya. Tentunya ketenangan bukan tidur, bukan semakin nyenyak, atau mulai dari awal pengajian sudah bismikallahumma amutu ahya, dan kemudian bangunnya subhanakallahumma bihamdika. Nah, kalau kita kebiasaan seperti itu, coba evaluasi. Di antara karakteristik ilmu adalah membawa ketenangan, memberikan ketenangan. Selain itu, di antara karakteristik ilmu adalah ilmu itu memiliki sifat menjaga yang mengembannya. Ilmu itu memiliki sifat menjaga orang yang membawanya. Jadi dia itu, ilmu itu seperti proteksi, seperti tameng, ya, seperti baju besi. Itu di antara karakteristik ilmu. Dia memiliki sifat menjaga. Terus pertanyaannya, bagaimana mungkin ketika seorang memiliki ilmu, dia punya ilmu tapi ilmu nggak jaga dia? Jaga dia dari membangkang kepada Allah, durhaka kepada Allah, nggak mau taat kepada Allah, bersikap atau berakhlak buruk kepada sesama manusia. Berarti ilmu itu nggak buat dia terjaga. Makanya tadi kita katakan ada yang salah pada dirinya tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sangat penting dan perlu kita camkan, karena kita bermajelis ilmu, kita belajar, kita datang ke majelis-majelis zikir tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mampu semaksimal mungkin sebagaimana para ulama terdahulu beradab dan berakhlak. Kemudian kita masuk sedikit kepada muqaddimah. Dari penulis menyampaikan dalam khutbatul hajah, menyampaikan beberapa ayat-ayat yang sering disampaikan dalam pembukaan majelis. Kemudian beliau menukilkan di halaman ketiga, Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan Imam Qurtubi menafsirkan surah At-Taubah ayat ke-122 ketika ayat ini menceritakan tentang perintah bagi kaum muslimin untuk pergi berjihad. Tapi jangan semuanya, kata Allah. Yang mana di situ Imam Qurtubi menyebutkan bahwa hukum menuntut ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fardu ain, wajib bagi setiap individu. Di antara contohnya adalah ilmu tentang sholat, zakat, dan puasa. Dan inilah yang dimasukkan dalam hadis yang menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun yang kedua, hukumnya fardu kifayah. Yang fardu kifayah ini tentunya bukan urusan jenazah doang, tapi maksudnya adalah jika sudah ada yang melakukan, maka gugur kewajiban yang lain. Seperti menuntut ilmu tentang pembagian hak, tentang pelaksanaan hukum had, qisas, cambuk, potong tangan, dan lainnya. Atau mendamaikan orang yang bersengketa dan yang semisalnya. Ya, sebab tidak mungkin semua orang dapat mempelajarinya, dan apabila diwajibkan bagi setiap orang, tidak akan mungkin semua orang bisa melakukannya, atau bahkan mungkin dapat menghambat jalan hidup mereka. Karenanya hanya beberapa orang tertentu sajalah yang diberikan kemudahan Allah
dengan rahmat dan hikmahnya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau setiap kita itu bisa mendamaikan orang yang bersengketa, wah enak gitu ya. Ya nggak bisa sini nggak bisa, sana bisa, sana nggak bisa, sana lagi bisa. Tapi nyatanya yang bisa mendamaikan orang sengketa itu nggak banyak. Ya apalagi orang-orang yang mengemban ilmu. Kemudian kata penulis rahimahullah, ketahuilah menuntut ilmu adalah suatu kemuliaan yang sangat besar dan menempati kedudukan tinggi yang tidak sebanding dengan amal apapun. Laki-laki, wanita wajib menuntut ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena dengan ilmu yang dia pelajari mereka akan dapat mengerjakan amal-amal soleh. Nah itu dia tadi, dengan ilmu yang mereka pelajari mereka dapat mengerjakan amal soleh, yang dengan itu dari amal soleh tersebut mengantarkan atau menjadi sebab mereka ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban menuntut ilmu ini mencakup seluruh individu muslim muslimah apapun profesinya, tua, muda, anak, pedagang, karyawan, disebutin sama beliau, dosen, doktor, profesor gitu, dan yang lainnya. Yang mereka wajib menuntut ilmu yang berkaitan dengan muamalah mereka dengan Rabb-nya. Ini ilmu yang paling utama, perlu adab dan akhlak. Ilmu tentang muamalah mereka kepada Rabb-nya, tentang tauhid, rukun Islam, rukun iman, akhlak, adab dan muamalah dengan makhluk. Dan Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, maka farta'u, nikmatilah. Rasakan kenyamanannya di sana. Qalu wa ma riyadul jannah? Apa kata para sahabat, wahai Rasulullah, ini dimasukkan dengan taman-taman surga tersebut? Maka Nabi menyampaikan, qala hilaqudz dzikri, yaitu halaqah zikir. Halaqah atau sekumpulan orang yang duduk untuk diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang akhirat, diingatkan tentang bagaimana dia ini hidup. Itu hilaqudz zikr. Mungkin ada sebagian yang mengklaim dia hilaqudz zikr, majelis ilmu atau majelis zikir. Tapi kalau kerjaannya cuman gilang-giling angguk-angguk, ini tidak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam bermajelis ilmu atau bermajelis zikir tersebut. Dan kemudian kata Atha bin Abi Rabah rahimahullah, majelis-majelis zikir yang dimaksudkan adalah majelis-majelis halal dan haram. Itu ilmu. Bagaimana harus membeli, bagaimana harus menjual, bagaimana berpuasa, mengerjakan sholat, menikah, cerai, haji, dan yang sepertinya. Itu hilaqudz zikr, itu majelis ilmu. Dan ketahuilah bahwa majelis zikir yang dimaksud adalah majelis ilmu, majelis yang di dalamnya diajarkan tentang tauhid, tentang akidah yang benar menurut pemahaman para salafus saleh, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan buku yang ada di hadapan kita ini, kata penulis, merupakan buku yang berjudul Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Di dalamnya penulis jelaskan tentang keutamaan mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu serta beberapa adab Islam yang seharusnya itu juga ada pada diri penuntut ilmu tersebut. Makanya kalau di judulnya perhatikan adab terhadap diri sendiri, orang tua, guru, keluarga, famili, dan masyarakat. Ya, dan beberapa kesalahan para penuntut ilmu. Ya, jadi kata penulis, dalam menuntut ilmu dan beberapa adab Islam yang seharusnya itu ada pada diri penuntut ilmu. Dan penulis jelaskan masalah adab-adab dalam menuntut ilmu ini karena masalah yang sangat penting, masalah sangat penting, sebab banyak dari para penuntut ilmu yang lupa atau tidak menaruh perhatian sama sekali tentang masalah ini, sehingga dia menjadi seorang penuntut ilmu yang kaku, kasar, tidak punya adab, bahkan bersikap kurang ajar kepada orang tua, guru, ustadznya, kiainya yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepadanya. Wallahul musta'an. Dan buku ini, kata penulis, sebagai upaya memperbaiki adab dan akhlak para penuntut ilmu, sebagai peringatan kepada mereka, juga dalam rangka saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling menasihati karena Allah. Mudah-mudahan, kata beliau tutup dalam mukadimah ini, Allah terima amal ini. Mudah-mudahan amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi timbangan amal kebaikan penulis pada hari kiamat. Dan mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya, Allah Azza wa Jalla akan memudahkan jalan kita memasuki surganya. Amin Rabbal Alamin. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Bogor, hari Selasa, 5 Januari 19 Muharram 1431 Hijriah.
5 Januari 2010, penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas Abu Fathi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini pertemuan pertama kita dari muqaddimah dalam kitab Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk istiqomah belajar mempelajari kitab ini sampai selesai dengan sebaik-baiknya dan banyak mengambil kebaikan sebanyak-banyaknya pula, dan paling utamanya adalah menjadi bekal kehidupan kita hingga kita meninggal dunia. Amin rabbal alamin. Ini bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.